Perjalanan yang seharusnya menyenangkan justru berubah menjadi petaka. Kehilangan sahabat tercinta di Gunung Muria adalah hal yang tak pernah terbayangkan sebelumnya oleh Mas Yoga. Adiknya juga datang. Si Jack meninggal. Saat itu saya nggak percaya ya. Ya nggak mungkin kan Bu. Nggak, beneran udah meninggal Mas. Namun bukan hanya soal kehilangan. Ada sesuatu yang janggal dan sulit dijelaskan, menjadikan kisah ini tak akan pernah terlupakan seumur hidupnya. Terus ini nih ritual puncak-puncaknya. Semua mata batin kita dibuka semua. Bisa lihat setan, bahasa kasar gitu. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih kita sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam, Bang Yoga. Selamat malam, Bang. Apa kabar nih, Bang Yoga? Alhamdulillah, baik. Sehat, Bang ya? Alhamdulillah. Oke, Bang Yoga. Mendaki ke Gunung Muria dengan tujuan tertentu nih. Kenapa nih lu melakukan hal itu? Karena ajakan teman pertama. Ajakan teman? Ya, yang kedua, saya penasaran. Kepo. Sebelum lu melakukan hal itu, lu tahu nggak sih resiko apa yang bakal lu terima? Saat itu nggak tahu Bang, karena kan saya pengen dapetin pusaka itu, fokus utama saya. Oke, berarti fokus tujuan lu cuma pengen pusaka saya itu? nggak mikirin apa resiko kayak karma apa, saya nggak mikirin itu. Dampaknya saya nggak mikirin. Dapet itu dulu nih. Sampai teman lu meninggal karena hal tersebut? Allahu alam ya, saya nggak tahu. Kayak gitu. Oke. Nah, di sini sebelum kita masuk ke ceritanya lebih dalam lagi Bang ya, kita doakan terlebih dahulu nih, semoga almarhum ditempatkan di surganya Allah Ta'ala, dan bagi keluarga yang ditinggalkan semoga diberi kesabaran serta ketabahan. Nah, sebelum masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share, jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua nih yang mau menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor pendakian, kalian bisa langsung aja nih kunjungi di nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Urukannya jika tidak siap. Awalnya tuh saya sama teman saya tuh curhat nih. Teman saya ditinggal nikah sama pacarnya. Ini cewek kurang ajar. Saya udah lama nih pacaran sama dia. Awalnya seperti itu tuh? Iya. Terus, Mas mau nggak nemenin saya ke Gunung Muria? Ngapain? Saya ada orang nih, orang pintar, daerah Meranggen, Mbah Jiwo namanya. Oke, kita ke sana. Kayak kan dia temen saat saya susah. Akhirnya lu anterin? Iya, saya anterin. Awalnya saya nggak mau, saya takut gitu. Lebih takut mana? Ditinggal pacar nikah atau lihat hantu? Ya udah yuk kita ke sana. Udah. Ke sana, tanya, apa nih kebutuhannya apa aja? Syaratnya apa aja nih? Oke, saya tunggu di Masjid Agung Demak. Kita ziarah ke sana dulu. Ya, kita ke sana sama gurunya. Udah, kita ke makam Sunan Kalijogo. Itu 2 km dari masjid. Jaraknya. Iya. Kita di sana, kita doa, biasalah. Udah, gurunya bilang, besok ke rumah saya ya. Kita mau ritual.
Pertama sih, ya saya kan nggak ada niatan ke situ awalnya. Penasaran, oke, saya ikut ya, boleh, nggak apa-apa, berdua aja. Jika kita ke sana, kasih persyaratan nih, nggak boleh bawa makanan apapun. Nggak boleh bawa makanan? Naik gunung nggak boleh bawa makanan. Terus HP harus dimatikan. Nggak ada dokumentasi foto karena ini sifatnya ritual. Oke. Nggak boleh dipublikasi. Itu kayak ada mahar. Oke, kita setuju. Oke ya, ya. Itu bulan Suro itu malam Suro hari Sabtu. Kita ke sana hari Minggu, biar pas bilanya. Udah singkat cerita, kita ke sana harus 2 motor, nggak boleh satu motor 2 orang nggak boleh. Nggak tahu alasannya apa, saya nggak tahu. Oke, kita ke sana berdua ke Gunung Muria. Sampai base camp tuh habis zuhur, jam 1-an kurang lebih. Oke. Di sana ada tuh rombongan. Bilangnya dia mau ngejar matahari tenggelam lah, saya nggak tahu namanya kan. Saya nggak mau lihat ke situ awalnya. Iya. Dah, bareng mas, ya nggak apa-apa bareng. Pada heran, saya cuma bawa tas ransel, cuma bawa baju buat nginep kan. 7 hari nginep di sana. 7 hari? 7 hari nginep di sana. Kayak gitu. Dan teman saya cuma bawa baju berapa style doang. Kayak gitu. Dah, lah mas kok nggak bawa kompor? Saya disuruh ini aja. Oh ya udahlah, mungkin dia paham ya, mungkin sering ke gunung mungkin paham nih mau bersemedi mungkin. Dah kita ngikutin. Mau ke pos berapa mas? Bilangnya pos kedua. Ya dah, nih pos 1. Pos 1 rame tuh, orang pada makan, pada itu. Lah saya naik lagi, saya nggak bawa bekal, nggak boleh bawa bekal kan, saya naik lagi. Bilang sama rombongan ini, mas saya naik lagi ya mas ya. Jauh nggak? Tar dulu mas, minum dulu. Nggak minum saya. Karena udah diomongin, udah puasa paginya. Oke. Ya gitu. Iya. Dan waktu itu mungkin dia kasihan sama saya kan, baru mungkin kelihatan dari omongannya kan nggak tahu terus mas saya nggak tahu kondisi sana, ya kan masih lebat. Dari pos 1, pos 2 tuh ngelewatin kayak gubuk shelter ya? Ya itu namanya api longso kalau nggak salah. Itu angker, ada kuburan tuh di situ. Ada kuburan? Ada kuburan. Ya saya kan tujuan saya ke pos 2 udah ditungguin. Udah saya naik ketemu sama Ki Tejo sama kayak murid-muridnya nih. Ternyata bukan saya doang, masih ada orang. Oke, iya. Udah kita berdoa. Kita nanti ke pos 5 ya. Ke petilasannya Mbah Abiyoso. Udah lupakan semua yang di rumah gitu. Udah kita jalan. Ternyata nih Aki ini dia mungkin udah terbiasa, enak lewatnya. Dah sampai sana jam 4:30. Udah di petilasannya, kita suruh cuci muka dulu, naruh tas-tas kita, suruh naruh. Terus habis maghrib mulai. Jadi di situ tuh kayak padepokannya satu-satu tuh bang. Satu rumah. Oke. Saya dapatan tuh nomor 3 dari ujung, kan ada 6. Iya. Saya nomor 5 jadinya ya. Nomor 5. Satu gubuk ada 1 orang. Kayak muridnya. Oke. Itu saya mulai. Sebelum mulai bilang nanti akan ada aroma-aroma pertama. Akan ada suara dalam arti apapun mesti ada. Kalau lihat sesuatu, diem aja, jangan teriak. Ya nama saya masih polos ya. Yaudah siaplah. Teman saya udah, yang si Jack ini udah menggebu-gebu dia. Karena dia pingin punya nih, pingin balas dendam buat pacarnya yang nikah.
Oke. Dia mau istilahnya kayak, nih saya bisa dapat lebih bagus lah dada kamu. Kita kan ritual cuma dari jam 6:30 start itu sampai jam 2, setengah 3. Jadi tiap jam itu kayak pengawasnya bilang jam sekian, kayak gitu. Oke, iya. Udah mulai nih bang, 6:30 kita mulai. Jam 8 gak ada apa-apa, 9 gak ada apa-apa, jam 11 itu udah mulai tuh aroma. Dan orangnya, pengawasnya tetap tenang, jangan terlalu dihirup. Oke. Kata dia begitu ya? Ya, karena kan kita ngikutin yang pengawasnya itu, kayak muridnya guru kita. Kita posisi tutup mata. Dan kita bener kayak gelap gulita lah, ini kayak ditenangkan. Kayak dicuci otak lah bahasa kasarnya. Jam 11 tuh saya bener rasain aromanya ini banget ya. Pertama aromanya wangi. Kok baunya busuk kah gitu. Oke. Jadi selama itu nggak boleh ada suara. Itu saya sempat dimarahin, suruh buka mata, suruh keluar dulu, kayak diomongin lagi. Di dalam udah diem aja. Apapun yang merasa diem aja. Oke, ya saya minta maaf. Saya nggak tahu jam berapa itu, saya masuk lagi. Jam 1, jam 2, dah selesai, keluar semua. Kita berdoa di petilasan Abah Abiyoso. Udah itu saya ketiduran, yang capek ketiduran nggak apa-apa, tidur nggak apa-apa, emang harus di situ. Ini kayak base campnya lah di situ. Udah itu jam 6 pagi suruh cuci muka doang bang, nggak mandi, cuci muka doang. Yuk kita jalan. Pagi kita jalan sama akinya itu. Saya nggak tahu namanya apa. Dia tuh jalannya kayak punggung naga, kecil jalannya. Gini. Sampai di atas kanan kiri jurang. Suruh fokus. Ternyata rombongan saya itu baru naik gunung semua, kayak tujuan tuh buat ngambil itu doang. Rata-rata cuma berguru doang, bukan nikmatin kemana enggak. Oke. Saya lihat banyak orang selfie di sana. Selfie, terus sampai mana selfie. Saya cuma oke. Udah sampai di sana saya lihat kayak tumpukan batu tuh. Saya nggak tahu namanya apa. Bilangnya kita di sini dulu. Kita berdoa dulu. Sampai sekarang saya nggak tahu tuh apa namanya. Saya nyari di Google, tumpukan batu di sana banyak nama-namanya. Udah itu kita turun lagi. Intinya 5:30 itu harus sampai di pos ke-5 lagi, yang petilasan Abah Abiyoso itu. Cuci muka. Udah itu kita posisi masih puasa. Puasa putih. Iya. Oh, dari semalam nggak makan tuh berarti ya? Nggak makan sama sekali. Kita masih puasa putih. Oke. Kita turun, cuci muka, 6:30 kan masuk lagi nih, gubuk itu lagi. Tapi sebelum masuk dia ngomongin, besok jam 12 siang kita buka puasa. Nanti Aki yang nyiapin. Dah. Tapi terus terang bang, nggak ada salah lapar sama sekali. Gak tahu kenapa. Haus nggak, lapar nggak. Yaitu kita semedi lagi nih. Hari kedua mulai lagi kayak biasanya. Jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1 baru saya kayak ada yang nyentuh sini saya nih. Belai. Lah saya ngikutin, saya diem aja. Sampai jam 1 dia beraba. Saya masuk. Gak mau apa-apa, masuk doang. Cuma kayak di gubuknya kan dari kayu. Nah,
dibobok gitu Oh, udah doang. ditepak gitu. Nah, udah hilang tuh, saya nggak ngerasain lagi. Udah jam 2, setengah 3, saya jam 3 nih terakhir sendiri keluarnya, yang lain udah pada keluar. Kan saya denger, saya nggak tidur. Kecuali Yoga jangan keluar. Oke. Saya diem aja, nggak boleh keluar, ya saya gini aja terus. Aneh tuh ada yang nopang. Nggak tahu yang nopang siapa. Jadi kayak kuat gitu. Iya, gini terus. Udah, saya ditapok, ayo mas keluar. Yang lain udah pada istirahat, kan jam 3 sampai jam 6 itu istirahat kita. Kayak break lah istilahnya. Iya, nggak boleh main HP. Ya kita kayak orang, apa ya, lihat kuburan aja sama hutan-hutan gitu, gelap. Nggak bisa ngeliat apa-apa. Belum bisa lihat apa-apa itu. Cuma suara-suara doang lah. Terus udah jam 6 kita jajak lagi. Yuk, nih hari ke-3. Hari ke-3. Saya jajak lagi, bilangnya ke petilasan Songlikur. Songlikur. Oke. Itu jalan lebih ekstrim lagi dari yang kayak naga ini. Udah di situ ketemu sumber air 3 rasa. Sumber air 3 rasa? Iya. Itu cuma lewat, Bang. Cuma lewat. Tapi kita nggak boleh mampir-mampir nih, karena tujuan awal kita di itu lewatin jalur Songlikur. Di atas itu nanti ada kayak petilasan lagi. Kita berdoa di situ. Udah itu biasa jam 12 kita kasih makan. Pikir saya kan makannya nasi rames. Iya. Ya, nasi rames, es teh. Nyata cuma dibuka, nasi putih. Nasi putih doang? Iya, sama kayak gini nih, tapi bukan gelas ya, kayak kuah kecil, putih. Saya tanya sama muridnya, maaf ya, bukannya saya lancang. Kita puasa apa sebenarnya? Puasa putih namanya. Karena untuk ngambil yang kamu mau itu harus puasa putih 7 hari. Pertama syaratnya. Dan ini kita ritual di sini. Baru dijelasin. Baru dijelasin. Karena kan kita bener iya aja. Karena wah, cobalah sakti apa enggak nih istilahnya. Udah makan, turun kita. Turun itu gerimis. Tapi anehnya jalan biasa aja, nggak licin. Biasa aja lewat. Padahal akinya itu udah tua. Kesepuh lah. Umur mungkin 90-an dia. Biasa aja turunnya. Kunciannya lah ya. Iya. Biasa aja. Malah kita yang usia muda ketinggalan jauh. Kan kita takut dah, licin, jurang kanan kiri. Udah sampai di itu, Pondok 5 lagi. Ini menurut saya lebih ekstrim lagi ya, godaannya ya, di hari ketiga ini. Kita biasa, ritual biasa nih. Saya suruh masuk jam 8, khusus saya sendiri. Oke, ini di hari ketiga ya? Hari ketiga. Iya. Udah itu, hakimnya bilang, saya suka jiwa kamu. Suka jiwa kamu? Iya. Saya suka jiwa dan raga kamu. Itu udah orang pada pergi semua, tinggal satu doang yang dampingi saya. Oke. Kalau ada apa-apa dia tanggung jawabnya istilahnya. Terus dia kayak gini, baru giniin, nggak tahu jambi-jambi apa aja nggak tahu. Besok waktu ini selesai, kamu akan luar biasa. Jadi wong gede bahasa Jawanya. Jadi orang besar. Iya. Amin. Itu doang saya. Oke. Dan penjaganya juga bilang, pakai bahasa Jawa ya, Mas, sampeyan ki diseneng karo guru nih. Bahasa Indonesia tuh, Mas, kamu tuh disuka sama guru. Karena jiwa kamu bilangnya manis. Iya. Dan itu saya masuk jam 8.
Udah bertapa, dari belakang tuh kayak orang nimpuk. Ini kan, waduh, nimpuk. Sama orang sakit kan gini ya, nggak boleh. Harus diem aja. Saya kira yang nampuk pengawas saya nih, Muji. Ternyata pengawas saya pergi. Oh, Dia pergi. Oke, iya. Saya ditimpuk, saya gini, ya kok gak dimarahin? Siapa nimpuk ya? Dah, dia nggak tahu jam berapa karena pergi pengawas saya, nggak tahu kemana, saya nggak tahu jam berapa itu. Terus pengawas dia datang lagi, Mas jam 1. Tujuannya biar kita nggak tidur. Oke. Jadi kita dikasih waktu terus. Jam 1, wah kurang 1 jam lagi selesai. Fokus Mas. Jangan ngomong di hati. Wah, anjir tahu ya. Gitu. Bila jangan ngomong dalam hati, kurang 1 jam lagi. Gak boleh. Dan ngomong. Oke. Nah, diem aja. Dah. Saya keluar jam 3. Terus teman saya si Jack ini hari ketiga udah mulai diem aja dia. Kayak ngeliatin apa? Kan di petilasan kayak gapura. Dia udah liatin ke sana terus, ke arah mau turun, pulang istilahnya mau arah pulang. Hari ketiga itu gak tidur gituin. Gak lah. Gak enak badan. Ya kita gak boleh minum obat. Bolehnya air putih sama nasi putih. Terus saya bilang guru, nggak apa-apa itu reaksi. Bilang dia reaksi. Iya. Dah, kita aja istirahat aja. Dia nggak tidur tuh semalaman. Dia di depan gapura, tapi tetap didampingin sama pengawasnya itu. Muridnya tetap didampingin. Nggak tahu dia ngomong apa. Hari keempat pamitan. Si Jack teman saya. Pamitan? Iya. Bro, saya mau itu ya pulang dulu, gak kuat. Dia benar-benar pucat wajahnya tuh. Di hari keempat ini? Hari keempat. Di pagi ya? Pagi. Kan biasa kita jam setengah dibangunin nih. Kayak bangun cuci muka. Ya dia ternyata gak tidur. Semalaman. Ya sama guru tanyain. Mau pulang? Iya, yaudah gak apa-apa. Terus ditemenin ya. Gak tahu tuh. Turun berdua sama pengawasnya. Bilang guru, itu nanti didampingin sampai rumah. Tenang aja. Oke. Karena kan saya khawatir. Karena dia kondisi gitu, dia bilang, maaf ya Bah. Kita naik motor sendiri nih. Saya takut kenapa-napa. Karena kita dari Muria ke Semarang itu kurang lebih 2,5 jam perjalanan. Oke. Apalagi rumahnya dia naik itu. Daerah Bawen. 3-4 jam lah kurang lebih. Tenang. Ada yang dampingin sampai rumah. Saya tenang, wah alhamdulillah gitu. Dan nih, saya sama 3 orang yang nyari ilmu ini saya nggak kenal, cuek-cuek semua karena kita beda-beda daerah semua. Yang berteman cuma saya sama Jack doang, berteman istilahnya. Udah, tinggal 5 orang, kita ke bilangnya sih petilasan IR Soekarno, bilangnya orang-orang tuh di situ. Hari keempat kita ke situ, jam 12 kita makan biasa. Nasi putih sama air putih. Dan gimana ya, puasa itu bagi saya gak ada rasanya. Saya gak rasa haus, lapar, kayak satu tujuan doang nih. Saya harus dapat nih. Kalau udah 4 hari nih, saya harus nggak boleh gagal. Gak harus gagal nih, jangan. Ya, tapi saya bugar bang. Saya kayak orang biasa aja, orang makan biasa aja, tapi puasa. Yang 2 orang yang berkuda udah mulai lemes nih, kayak teman saya si Jack nih. Udah mulai kelihatan dari naiknya udah nggak niat. Kayak udah mau nyerah gitu. Iya, kan kelihatan. Terus kita dipinjemin kayu kayak baunya runcing, gak tau kayu apa itu. Pinjemin tuh buat naik. Karena nggak tahu namanya dah itu. Dijadikan trekking pole berarti ya? Ya, buat nahan itu ya. Oke. Di belakang pengawasnya dia nahan ini saya nih, naik. Terus naik terus mas, kuat. Yang 2 nggak naik, udah nggak kuat bilangnya.
Di hari keempat itu ada 3 orang sama teman saya turun. Oke, gugur tuh ya. Gugur. Jadi sistemnya mungkin ya menurut saya tuh guru tuh tahu mana yang serius, mana yang cuma pengen tahu, istilah kepo. Gimana sih cara dapetnya? Tinggal 3 lagi nih udah sampai puncak. Kita semedi udah turun biasa. Kalau ini saya nggak masuk di gubuk. Hari keempat saya nggak masuk. Saya di petilasan. Cuma saya denger tuh bahasa Jawa kayak orang tua. Le, kue besok dadi wong apik. Ojo nyakiti wong liya. Saya kira tuh guru saya udah turun dia. Dia jarang di atas kalau malam. Dia turun. Dia yang di atas, yang itu. Yang jagain setiap kamar itu ya. Iya. Yang 3 turun. Tinggal 3 yang jaga sama yang 3 yang nyari. Ya itu saya tetap tutup mata karena kan sesuai dengan perintahnya. Tapi ini saya nggak kasih jam karena saya udah di tempat pos itu. Oke, di pos 5-nya ya? Iya, di pos 5 itu. Ya itu saya buka mata tuh rame. Kan udah selesai. Yang 2 udah selesai nih. Kan pada berisik kan. Udah selesai buka mata. Itu hari keempat. Terus hari kelima ya ini yang saya tunggu nih Bang. Kita ke 3 rasa yang tadi saya cerita. Lewatin 3 rasa ya, itu. Kan pertama ngelewatin aja nih. Saya tanya kok nggak mampir. Ntar kita mampir ke situ. Tapi ya jemput hari keberapa? Ternyata hari kelima. Itu tempatnya kayak dia di komplek pemakaman juga sih. Jadi tempatnya di sini nih. Minumnya nih. Depan sini pemakaman ada banyak tuh. Dan saya kan intinya mau nyobain nih bener nggak 3 rasa. Guru saya udah silakan minum. Air putih sih, bener air putih. Saya nyoba yang pertama. Rasanya tawar. Gak ada rasa, kayak kita minum air mineral. Iya. Dah, coba minum kedua. Saya minum segini doang Bang. Kayak seloki doang. Kedua itu saya Sprite. Ada sodanya. Kayak rasa Sprite? Iya. Wow. Itu yang kedua. Yang ketiga kayak arak, alkohol. Itu saya cobain lagi. Sama rasanya, beda-beda. Langsung saya tanya sama yang pengawas. Maaf, boleh tanya nggak? Ini artinya apa ya? Kok saya ngerasain 3? Yang 2 ini ngerasain tawar semua. Dia nggak percaya dengan omongan saya yang 2 ini. Kamu bohong. Lah, saya juga ngerasain 3. Dia yang 2 ini naik lagi nih ke pos 5 ini kan dia turun posisinya yang itu. Terus saya masih berdua nih sama ibu saya, kayak pengawas saya nih. Gini Mas, ya seperti Aki bilang kemarin, Mas spesial. Gak semua orang bisa ngerasain kayak gitu 3-3-nya itu. Artinya apa Mas tawar? Dia nggak nyebutin. Ntar Mas tahu sendirilah. Itu bukan ranah saya untuk menjelaskan ini. Kata asistennya. Ya, asistennya. Terus gimana Mas? Jadi kita naik ke pos itu, makan di pos 5. Karena kita udah mau selesai. Jadi nggak ke tempat-tempat itu lagi. Tapi masih puasa itu dari Masih itu? Puasa, kan masih sampai 7 hari. Jam 12 buru naik. Dia naik gunung kayak naik apa itu, nggak ada rasa tahu takutnya, betul udah tua. Itu pikir saya ya, udah mati. Langsung ditegur saya Bang. Kamu ngomong apa?
Enggak. Jangan ngomongin saya. Iya mbah, enggak mbah, maaf mbah. Kata mbahnya gitu. Iya. Saya minta jaluk ngapurone. Istilahnya bahasa Jawa minta ngapurone mbah. Minta maaf. Ya fokus aja, jangan ngomongin saya. Ya. Kita makan. Itu saya diajak tuh. Saya sendiri diajak sama mbahnya itu. Ini dulu tempat saya bertapa di sini. Dia bertapa udah lama banget, hampir 3 tahun dia di sini. Oh. Dia tahu semua. Ini apa dia tahu semua. Tapi karena saya cuma ngambil pusaka ini doang, jadi dia disebutin semua. Cuma inti-intinya aja nih. Syarat-syaratnya. Terus, oh gitu ya mbah. Ya, dah. Hari kelima, saya nggak masuk gubuk lagi. Yang 2 masuk, saya nggak masuk. Saya di estim lagi tuh, diajak gubuk angker. Bener angker. Gubuk cuma 1, tapi reot bang. Nah pas saya tahu reot, disenterin tuh sama pengawasnya. Kamu di sini ya. Saya nggak boleh jawab tuh. Saya diem aja. Jawab salah, pasti degor. Saya diem aja udah. Ya gitu. Ya. Pengawasnya bawa tikar kecil, digelarin. Mbah masang dupa. Wah aromanya dupa pusing banget tuh, bener sumpah pusing banget. Jangan dihirup dupanya. Ya saya mau balas. Ya dupa di samping saya kan masuk ke gubuk kalau gitu. Ya nggak bisa lah. Bisa nggak balas tuh, cuma dalam hati aja. Cuma dikepakin itu doang. Suruh diem misalnya. Ya udahlah diem. Mbah turun. Pengawasnya masih di sini. Oke. Saya nggak nyebutin jam, bilang gitu. Biar kamu rasain sendiri. Saya tahu dia di belakang saya. Dia kayak istilahnya ngasih tanda tuh kayak gini. Kalau di belakang itu masih ada orang. Ya. Oke. Ya dia gini tuh. Terus dia berhenti. Suara gede banget. Le, jalukmu apa le? 2 kali. Le, jalukmu apa le? Artinya tuh, nak, mintamu apa? Oh. Suaranya gede banget kayak orang gede lah, raksasa mungkin ya. Saya bingung mau jawab apa enggak, kan bertapa nggak boleh ada suara, walaupun dalam hati ketahuan. Saya diem aja. Saya bilang, ngomong aja, ngomong aja. Ya ngomong. Saya minta pusaka Semar Mesem. Pusaka Semar Mesem. Iya. Itu kalau punya cewek-cewek 99% bakal mau sama kita. Wah, Pelet itu. Semar Mesem. Dah, saya nggak dengar suara itu lagi. Yuk, kita ke atas. Kita ke atas lagi tuh. Saya tanya, jam berapa ya mas? Dia nggak jawab. Diem aja. Dah, kamu istirahat dulu aja. Besok hari ke-6, hari terakhir kita di sini. Karena 7 kita ke sana semua. Wah, ya siap. Hari ke-6 kita diajak ke petilasan Sunan Muria. Kalau kamu bisa bertahan di ini, dah kita bisa dapat gitu. Mau naik ojek apa? Jalan kaki. Jalan kaki itu kurang lebih naik tangga 400 lebih. Ada anak tangganya. Iya. Naik ojek sekitar 20.000. Naik ojek ya nggak apa-apa, naik ojek nggak apa-apa, kan udah selesai ritual semua. Hari ke-6 kita ke sana. Bawa tas semua dibawa karena kita mau nginep di sana. Yang 2 ini juga ikut juga? Ikut semua. Ikut dia semua. Kuat, ya. Okay. Mau naik ojek atau jalan kaki? Naik ojek semua pilihannya. Ya udah naik ojek. Jalannya serem tuh. Udah sampai sana, kita
ziarah ke Sunan Muria sore. Udah itu guru sedikit ngomong sedikit doang. Besok kita hari ke-7 di sini. Itu hari Jumat. Oke. Karena soro hari Sabtu soronya. Oh. Jadi sama guru dipasin. Iya. Malam Jumat itu bener apa ya? Walaupun tempatnya rame nih kan rame tuh malam Jumat pasti rame di situ pada ziarah di pemakaman Sunan Murianya. Tapi rasanya, dingin. Kalau nggak kuat pasti batuk-batuk tuh. Ada kayak tempat wudhu lah kecil. Saya cuci muka, kok airnya, padahal malam biasa gunung dingin ya bang ya. Ini anget. Anget? Iya. Yang lain dingin, saya anget. Oh. Mas, anget ya mas ya? Anget apa? Dingin. Coba punya saya mas, dingin. Saya coba, loh kok anget? Saya udah diem aja tuh, saya nggak cerita-cerita. Dah, boleh mandi nih di sini. Kita boleh mandi. Karena selama itu, tapi ya anehnya kita nggak ada keringat sama sekali. Naik gunung nih nggak ada keringat sama sekali. Nah itu kita boleh mandi. Yang lain pada nggak berani mandi karena jam 11, jam 12 kan dinginnya air gunung. Saya mandi anget. Dia pada aneh, pada ngeliatin semua. Ntar masuk angin dong mas. Enggak, airnya anget. Kan mas masih puasa, takutnya masuk angin. Enggak, anget airnya. Yang murid-muridnya ini pada tahu semua, pada diem, pada diem dia. Cuma jangan banyak ngomong dah, diem aja udah. Udah guru turun, saya suruh berdoa aja lah sampai pagi. Hari ke-7 dah nih, hari terakhir, beresin semua, tapi masih puasa, posisi masih puasa. Jam 12 kita makan, jam 1 kita turun ke mana? Tugu Soeharto. Itu Jumat, habis Jumatan, terus kita turun bilangnya. Oke, turun. Ternyata nggak langsung ke Tugu Soeharto. Kita kayak kumpulin lagi nih. Bertiga, guru sama itu kumpulin lagi sampai sore. Itu tempatnya gelap, kayak joglo gitu, rumah joglo. Oke. Intinya kayak buka lah intinya. Nih, kan udah selesai nih. Dia nyeritain semua itu. Gurunya? Iya, nyata ritual-ritual itu ada tujuannya. Oh, oke. Masih ingat gak tuh apa aja yang dia omongin sama guru lu? Yang saya ingat itu waktu di petilasan I.S. Soekarno itu. Yang saya ingat banget. Itu tentang jiwa kepemimpinan. Oh. Karena megang ini gak sembarangan orang. Harus keadaan sadar sama jaga emosinya kuat. Terus tanya lagi, ada yang nggak dirasain diraba-raba? Saya sama satu orang rasain, yang satu nggak ngerasain. Oh, beda-beda berarti ya? Beda-beda. Walaupun kita satu gubuk kan beda-beda semua yang dirasain. Dan hampir saya semua ngerasain yang diomongin guru. Ada suara gede, suara orang tua. Guru cuma tersenyum doang. Terus diartiin yang waktu di petilasan Mbah Habibioso itu beliau datengin mas. Itu nggak semua orang bisa didatengin. Beliau ini siapa nih? Ya itu yang Mbah Habibioso udah meninggal. Dia petilasan itu. Di Mbah Habibioso itu kayak sesepuh di sana. Oke. Wali masuknya Beda. Dia kalau versinya guru saya, dia tuh gurunya dia. Mbah Habibioso itu. Dia kalau masuk ke petilasan itu, kalau kita niatnya jahat nih, gak bisa masuk. Pasti muntah-muntah. Pikiran kita dari bawah nih, kan
banyak orang ya pikiran aneh-aneh ya, itu udah ketahuan. Nggak bisa masuk ke petilasannya itu, kan ada gapura. Gapura itu saya rasain ada yang jaga, perasaan saya ada yang jaga itu, tapi saya nggak bisa ngelihat. Dia tuh dijelasin tuh, Jumat malam kita masih di sini, Sabtu pagi baru kita turun. Tapi kita nggak bertapa lagi, udah kayak sharing-sharing biasa. Karena udah selesai ritualnya. Dan Sabtu itu kan suro, puasa udah nggak ada. Terakhir, hari ini terakhir, jam 12 malam itu puasa terakhir. Kita sharing-sharing, tapi nggak boleh main HP. Sharing-sharing sama sesama nyari, dari mana mas, dari mana mas. Akhirnya kenalan tuh sama yang dua. Ya, kenalan. Ada yang dari Jepara, ada yang satunya dari Boyolali kalau nggak salah. Saya nggak tahu namanya dah, lupa. Oh, pada cerita-cerita. Pendam kita juga masih ada, kan dia ngawal sampai kita selesai. Yaitu tidur aja nggak apa-apa. Ya gitu. Dan anehnya itu hari terakhir ya, itu hari ke-7, teman saya si Jack naik. Temen lu naik? Iya. Nggak tahu habis sisa kayaknya. Dia naik. Kita pada nggak tahu nih. Kok naik lagi? Saya bilang gitu. Naik lagi kenapa, Cok? Kan biasa kita kayak gitu kan bahasanya. Sesuai janji saya nemenin kamu. Kata dia begitu? Iya. Oke. Tapi lagatnya aneh kayak gitu. Kok berdiri aja ya? Sini lo duduk. Enggak lah, nyari angin. Dia nggak mau ngumpul sama kita. Dia kayak kita padepokan nih, kayak rumah Joglo di depan, nggak mau masuk. Dan si pengawas ini diem aja. Maksudnya nggak negor nggak apa, diem aja. Dan dua orang ini tahu, lihat mas, temennya mas, iya nyamperin. Malam kok nyamperin ya, nggak tahu. Dah, sampai pagi dia ada tuh bang, nggak mau masuk, udah nggak mau masuk, di depan aja. Langsung, kapan turunnya? Dia bilang gitu, nunggu mbah. Pagi dia di depan, gitu, nggak manggil nama saya, gitu. Saya semperin, apa? Jam berapa turunnya? Gak tahu, nunggu Mbah. Mbah datang dia nggak ada. Saya cariin nggak ada. Di mana dia? Nah, gitu. Terus Mbah bilang, tadi ada tamu sama pengawasnya ya. Pakai bahasa Jawa. Tapi saya tahu artinya. Tadi ada tamu. Iya, temennya yoga. Saya denger doang, tapi saya nggak berani ikut ngomong. Terus siap-siap kita turun sore. Sampai sana harus sebelum jam 8 malam, karena sana rame nih. Karena di Tugu Soeharto itu buat tempat berendam bang, kalau malam suro. Sedikit cerita ya. Iya. Yang punya pusaka apapun pasti berendam di situ malam suro. Tugu Soeharto itu. Pasti rame tuh. Pasti rame. Di daerah Gajah Mungkur. Dia tempatnya kayak sungai sih sebenarnya. Ada tugu, atasnya ada jembatan, jalan. Turun nih ya. Saya nyari teman saya dong, takutnya dia apa-apa. Langsung, Jack, turun. Dan nggak jawab. Saya turun, tahu-tahu di belakang saya. Gede suara langkahnya. Si Jack ini? Iya. Nah, wih, ya hancur, kaget aku. Dia diem aja. Langsung, kan udah gak puasa nih. Saya pamit sama Mbah, boleh ke angkringan dulu Mbah? Gak apa-apa, yang penting sebelum jam 8 sampai sana. Jack, naik motor Jack. Dia diem aja. Waduh, ini anak kenapa ya? Dia turun, kita. Kan parkir motornya tuh istilahnya jarak 500 meter lah. Ada angkringan nih bang.
Saya sama 2 orang ini beli angkringan. Oke. Kan kita makan nasi putih terus seminggu. Si Jack ikut juga? Si Jack ikut, nimbrung dia. Mau pesan apa? Wah, saya pengen es, gak ada es. Adanya jahe atau teh tawar, gini-ginilah. Yang 2 ini pesan apa nggak tahu, saya pesan makan. Pesan sate, kan baru kali ini makan enak. Dah, Jack, pesan apa Jack? Diem aja bang. Makan apa? Enggak lah. Dia gini doang. Enggak. Air putih panas. Pesennya dia. Maunya yang panas berarti? Maunya panas. Mas, panas. Saya kembaliin. Ntar ya, nunggu ini dulu. Tunggu ya bro. Dia diem aja. Makan. Dia gini-gini. Ya udah, datang panas. Saya pesen teh anget, dia panas nih, ada 2 bang. Saya minum aja tiup-tiup gini. Ya kan? Oke. Saya makan nih. Saya lihat, loh, kok habis? Itu mungkin gak ada semenit saya nengok ke dia, kan makan. Loh, saya liatin, panas gelasnya. Tapi airnya habis? Habis. Dia diem aja. Waduh. Lu buang ya? Cok, dia diem aja. Saya cariin. Gak ada yang basah ya? Diminum. Saya liatin. Dia pucet bang. Pucet wajahnya. Dan dia kayak pakai celaan gitu. Hitam ininya. Oke. Kan dia suka lagu metal ya. Ya dia pakai ini hitam-hitam dulu, pakai ginian. Pikir saya kan habis nonton konser nih. Ya, gitu. Emang setelannya seperti itu ya. Dia nggak curiga. Teman 2 ini juga lihat sendiri. Kok habis? Gelas masih panas. Tuh. Minta lagi. 1 lagi. Gini doang bang. Panas. Anget. Panas maunya. Bang, 1 lagi panas. Orang yang jualan aja bingung. Itu diminum apa enggak sih ya? Jangan dibuang, sayang. Diminum bang. Gak ada di bawah. Ya, bikin lagi nih. Saya liatin dong. Saya liatin terus. Dia nggak ngambil gelasnya. Diem aja. Saya liatin nih. Nggak. Saya nengok gini kan. Mau ngambil sate. Gini. Loh, kok habis lagi? Yang ini juga nggak ngeh lagi. Kan kita nggak bawa HP semua. Atau HP masih disita. Iya. Nggak ngeh. Ya. Penjualnya udah mulai curiga. Bang, saya mau tutup gitu. Mau tutup? Iya, padahal itu posisi masih sore ya hitungannya. Masih jam 5:30. Saya mau tutup aja bang. Saya nggak tahu kenapa. Saya bayar. Teman saya nggak mau dibayar. Uangnya dikembaliin sama jualnya. Mungkin apa dia tahu ya, saya nggak tahu. Dah, balikin nih. Bang, yang temennya gratis aja. Oh ya udah, kan dia bilang 1.000, saya bayar dong 2 kan 2.000, dibalikin. Ya udah, Jack, naik motor, kita ketemuan di sana ya. Ya, saya sengaja nggak konvoy, sengaja tuh, karena nggak boleh konvoy sama guru, organisasi sendiri. Udah, kita jalan nih. Ya, buset nih orang kemana lagi ya? Nah gitu. Udah nyariin, langsung hilang. Gak tahu hilang atau kemana, gak tahu bang. Gak tahu intinya. Motornya gak ada di parkiran. Dia ngakunya pakai motor. Iya. Gak ada parkiran. Oke. Wah mungkin di sana bang temennya. Yang 2 ini yakin ke sana nih pasti kan. Udah diomongin tadi. Iya mungkin di sana lah. Kita ke sana tuh. 5:30, 6:30, 7:30, 8, jam 8. 2 jam setengah perjalanan. Di Tugu Soeharto. Guru udah nunggu di pinggiran Tugunya. Kan rame posisi. Ntar ya sekitar jam 11-an kamu berendam bertiga. Saya nunggu bang sambil suruh ya berdoa lah intinya. Saya lihat teman saya di atas jembatan tuh, kan jalan raya tuh. Yang lihat orang ini nih
Oh, temen yang dua ini? Iya. Tuh mas, koncone sampean, teman kamu mas di atas. Oh iya, dia nungguin ternyata. Udah ritual mulai nih jam 11 kita ritual, kita berendam. Kejadian keanehan lagi, yang dua dingin saya hangat airnya, air sungai yang sama. Ditabur bunga sama Mbah. Jadi kita semedi nih, airnya segini doang sih, nggak terlalu itu. Saya hangat, ini menggigil, kelihatan menggigil gini. Saya diem aja, ditabur bunga. Ya, cuma aduh, sampai jam berapa ya? Karena diomongin. Ya, saya kan masih manusia, jadi ada sisi khawatirnya, takutnya ada air pasang gimana, kan di sungai itu, aliran sungai. Udah jam 2 suruh naik. Terus ini nih ritual puncak-puncaknya. Semua mata batin kita dibuka semua. Bisa lihat setan, bahasa kasar gitu. Itu kasih mbahnya? Banyak. Yang pertama, ini dulu nih, dua ini dulu, saya terakhir. Yang dua begini terus, menggigil. Sampai dikasih handuk sama pengawasnya, takut apa-apa. Terus menggigil. Dikasih minyak telon, kasih minyak kayu putih. Kan tetap jaga, mungkin menurut saya tuh bagusnya apa? Itu menjaga kesehatan ininya, bukan sembrono, sembarangan lah biasanya. Dia itu masih menggigil tuh jam 2. Udah dibuka, ternyata yang dua ini gak dapat pusakanya. Gak dapat. Gagal. Saya denger sendiri gak dapat. Suruh pulang. Dua ini gagal. Saya sendirian nih. Itu, wah, gimana ya bang ya? Jam 2:30 mungkin ya, karena udah ada suara ngaji. Oke. Iya. Itu rasanya tuh kayak nih saya nih, kayak dia muterin aja, kayak ada angin. Oke. Terus Mbah giniin, bacain mantra. Yang lihat pertama apa? Kuntilanak. Wah, anjir. Kuntilanak yang saya lihatin pertama. Dia di atas pohon sih, nggak ngeliatin saya, tapi dia ngeliat dia. Itu saya lihat pertama. Sejak dibuka itu saya. Bahasanya indra ke-6. Jadi indra ke-6 udah bawaan ini dibukain, paksa buka istilahnya. Oke. Saya dikasih pusakanya, dikain kafan. Pusaka dikain kafan. Kecil segini doang bang kerisnya. Ada 2. Semar-semar ada 2. Terus dijelasin pantangannya apa aja nih. Yang pertama, kalau ke kamar mandi jangan dibawa. Oke. Pertama. Yang kedua, jangan sekali-kali makan daging mentah. Kayak sate nggak boleh saya. Kalau mau sate tanpa bumbu kayak apa kacangnya, dibakar langsung dagingnya. Kan biasanya dikasih bumbu dulu baru dibakar. Ini harus dibakar dulu. Udah polosan gitu, nggak boleh. Nggak boleh pakai bumbu berarti. Iya. Terus yang ketiga itu nggak boleh sekali-kali makan darah. Kan darah ayam kan ada kan tuh. Oke, iya. Ya itu nggak boleh saya. Ya itu udah selesai nih. Lihat ke atas. Loh kok nggak ada teman saya. Yaudahlah. Saya udah capek, pulang lah. HP diserahin. Ya saya nggak ngidupin HP. Saya taruh tas aja udah. Saya pulang. Sampai rumah jam sekitar 4:30 kurang lebih. Terus saya tidur, kan udah capek. Tanya dari mana? Dari main. Lama banget, sampai seminggu gak pulang. Marah tuh, orang tua marah. Gak ada kabar, gak ada ini. Wah, saya diceramain dulu tuh bang, hampir 1 jam. Oke. Jam 6 saya pulang, tidur. Jam 6 saya tidur. Saya inget si Jack. Oh iya,
Si Jack ya, besok lah main nanti jam siangan. Hmm. Saya bangun jam 10-an. Oke. Ibu ngasih sarapan biasalah. Terus Bu, Jack kesini? Iya. Loh, Jack kesini? Hari apa? Hari Kamis. Oh ya bener, dia udah pulang gitu. Oh. Dalam hati aja, Iya. dia pulang. Hari nih. Kamis dia pulang ya. Dia pulang. Hari Kamis ya. Dia pulang. Oke. Ngapain Bu? Minta makan. Biasa. Oh, Kan oke. teman main udah biasa lah. Iya, iya. Minta makan, tidur kan udah biasa. Ya udah, saya mau ke sana. Iya, bilangnya sakit dia. Ibu taunya kabar sakit. Saya ke sana jam 11-an. Saya ke sana. Kan dia daerah Bawen, saya di Semarang bawah. Baru sampai Gapura ada bendera kuning. Bendera kuning. Iya. Di depan Gapura rumahnya, muka rumahnya ya. Bendera kuning. Terus pohon ada lagi. Tiap pohon ada lagi. Terus rumahnya dia kan agak nyerong nih, Bang. Ada lu tapi agak nyerong dia. Dia rumah pertama, jadi nyerongan pertama itu belok ke kiri. Iya. Ada tenda. Masih ada tenda. Ada bendera kuning, ada tenda. Dia bawa motor. Ya pikir saya kan mungkin saudaranya atau gimana kan. Dia ada 4 bersaudara. Yang 2 saya sakitan. Kakak sama dia anak nomor 2 nih. Nomor pertama nomor 3 saya sakitan terus nih. Oh, Pikir oke. saya kan mungkin apa kakak apa adiknya ya. Ya. Ibunya, Bu. Assalamualaikum ya. Saya salam kak biasanya. Bu, yang bener siapa, Bu? Ibunya gak ngomong tuh, Bang. Ibunya gak ngomong ya. Ibunya cuma diem. Duduk dulu aja, Mas. Oke. Dari ibunya udah baca kaca. Dia nggak belum ngomong tuh. Kayak gini duduk. Bapaknya datang. Adiknya juga datang. Si Jack meninggal. Innalillahi. Saat itu saya nggak percaya ya. Ya nggak mungkin kan, Bu. Nggak beneran dia meninggal, Mas. Meninggalnya pulang dari mana saya nggak tahu, di antara 2 orang. Dia panas bilangnya, menggigil badannya, nggak ketolong. Saat itu saya merasa bersalah ya. Kenapa saya mau ikut? Dia yang mau, tapi kenapa saya iyain? Saya nggak berani cerita itu, masih diem aja. Dia cuma, ya mungkin umur nggak ada yang tahu, tapi ya aneh aja. Sabtu dia masih nemenin saya. Oh. Ya nemenin saya siapa gitu. Ya mikirnya itu aja tuh, Bang. Di depan rumahnya ada dia duduk. Si Jacknya duduk tuh. Ada dianya. Ini ruang tamu, dia di depan pintu duduk. Dia nggak pada ngeliat, saya ngeliat sendiri. Saya datang. Dia diem aja gini. Jack dong. Dia diem aja. Terus saya bilang, Bu, boleh minta ke kuburannya, Bu? Ya nggak apa-apa. Udah ke kuburannya tuh diantar. Saya bilang, Jack, terima kasih ya. Maaf saya nggak bisa nganter waktu kamu meninggal. Ya, walaupun saya kenalnya teman main, tapi dah apa-apa bersama, Bang. Saya nggak punya motor, dia nyamperin, yuk main. Saya nggak ada uang, dia ada uang. Itu di kuburan saya cuma bisa nangis doang. Kenapa kayak gini ya? Saya tahu Jack di sana, dia berdiri di sana. Ada juga sih. Ada dia ngikutin terus. Tapi dia nggak mau ngomong, diem aja. Saya mau bilang ke orang tuanya, takutnya nanti kacau kan. Dia diem aja. Jack, ini pusakanya Jack. Ini yang lo mau kan? Dia diem aja, Bang, nggak ngomong apa. Ini patoknya nih, dia di atas sini nih, dia berdiri di atasnya. Deket tuh. Deket banget.
tapi saya nggak bisa ngerasain dia. Udah, saya pulang. Itu kan posisi hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Baru 4 hari nih. Kan kalau di kampung kan 7 hari ya acara tahlilan. Ya datang tuh malamnya. Ibu saya kabarin kayak lemes gitu. Dia tuh yang minta makan saya siapa? Oh iya. Udah Bu, besok nanti malam kita kesana aja lah. Wah ibu udah nggak, itulah udah kalang kabut ibu udah. Karena Jack sama saya tuh udah kayak saudara istilahnya. Ibu juga kayak anaknya sendiri. Udah kita kesana tahlilan. Saya lihat Jack tersenyum. Tapi gimana ya? Orang yang saat kita terpuruk dia orangnya gitu loh. Saat aku terpuruk nih dia orangnya. Begitu cepat perginya. Mungkin umurnya masih 20-an, dia di atas saya sih. Masih muda. Dia tersenyum. Dia cuma ikut satu tahlilan aja karena saya ada acara. Terus saya ke Mbah yang kemarin, saya cerita tuh. Ternyata Mbah udah tahu sama muridnya udah tahu semua sebenarnya. Tapi dia nggak mau cerita ke saya. Biasa fokus alasannya. Saya tanya, ada yang nganter Mbah? Ada. Ya saya sebagai teman udah tenang. Oh ya udah kalau dia nganter. Karena turunnya agak curam itu kalau malam kan takut apa-apa. Iya. Ternyata didampingin sampai rumah. Saya cerita sama Mbah udah tahu semua. Terus Mbah bilang, sebelum Jack waktu itu dia udah nggak kuat sebenarnya, dipaksain sama dia. Raga dia udah nggak kuat ini. Karena kita ritual gitu kan kita digempur bang. Sosok itu gempur kita. Langsung. Terus gimana nih bang? Ya udah doain aja lah yang terbaik. Terus habis itu kan saya udah make nih. Tapi saya masih di hati tuh nggak seneng banget. Seneng ada tapi nggak seneng banget. Cuma kepikiran terus sama Jack ini. Jack itu. Dan hari ke-40 harinya kan tahlilan lagi tuh. Saya datang, Mbah juga datang, sama rombongan datang. Uang dari Jack dikembaliin tuh, semua dimasukin. Uang mahar ya? Iya, uang maharnya dikembaliin. Terus akhirnya cerita kita ke orang tuanya apa yang terjadi sebenarnya. Ternyata orang tuanya udah tahu ya gitu. Karena orang tuanya juga make kayak gituan ternyata. Karena kan jualan nih. Jualan kayak sembako lah. Dia juga pakai penglaris. Ya saya nggak mau jujur aja ya. Kenapa? Saya nggak mau kepo lah. Ibunya udah tahu mau kemana Jack. Mau ke rumahnya juga. Ibunya udah tahu mau ke nyari itu. Udah saya pakai itu. Saya pakai cuma 2 tahun bang pakai itu. Alatnya itu ya. Iya. Saya nakal tapi ya nggak bangsat lah. Nakal pun tapi nggak bangsat, dalam arti nggak sampai bawa ke kamar, nggak. Cuma gimana sih? Dulu pakai motor butut, pacarnya cantik. Dulu kan kimcil istilahnya. Iya. Oke. Udah 2 tahun. Terus saya tuh waktu kan dulu di Semarang ada jalan Alteri tuh. Ada suara pengajian tuh. Pengajian sore lah. Saya lagi nunggu di lampu merah, kan ada masjid tuh di Alteri. Kayak bahas itu, apa yang kita lakuin kita akan menuai. Hukum karma ada.
itu saya sudah mulai goyang nih. Dulu pede dengan pakai itu, saya pede. Udah mulai galau nih bang saya. Saya udah kerja posisinya. Galau tuh saya diem aja di itu tempat kerjaan. Pas saya lepas aja ya. Itu posisi 3 bulan sebelum kenal sama istri saya sekarang. Oke. Saya kenalan di angkot tuh sama istri saya. Saya pakai gitu, nggak kena. Ternyata dia agamanya kuat. Oh. Mental istilahnya. Iya. Buat saya penasaran. Saya ke Mbah, jangan nyari yang pintar agama. Nyari cewek yang itulah. Oke, iya. Tapi saya penasaran sama cewek ini nih. Yang sekarang istri saya ya. Terus udah kenalan. Tapi semar mesem saya di kantong tuh bergejolak. Maksudnya gimana? Kayak panas. Oh. Dompetnya panas. Kayak menolak gitu berarti. Menolak, iya. Udah kita sebulan doang nih. Tapi ini geter-geter mulu kaki saya. Padahal nih gak geter nih, gini terus. Saya lepas nih, saya taruh di meja kan di kayak di kafe gitu ya. Udah nggak apa-apa, kaki diem. Kalau dipakai geter kaki saya. Oke. Ya mungkin udah itu udah lebih dalam nih sama calon istri saya nih. Tapi saya tiap kali mau ketemu ada aja kejadian. Biar nggak ketemu dulu bang, kayak ban kempes atau nggak saya ketiduran. Ya, saya putusin untuk lepas lah. Lama lepas, nggak semudah ngelepas kayak gituan. Saya puasa lagi lebih parah, 40 hari untuk ngelepas itu. Puasa putih lagi 40 hari. Madrid. Ngelepasnya yang lebih sulit berarti? Lebih sulit ngelepasnya. Karena dia kan di raga kita. Oh, oke. Jadi kayak kita pegangan itu masuk di kita. Kayak gitu. Dan ternyata tuh yang masuk ke saya itu bukan satu. Ada cewek, mungkin kuntilanak ya. Ada singa. Itu saya taunya gara-gara dijelasin sama Mbah itu. Kamu mau lepas banyak ini. Padahal saya cuma minta semar mesem, kenapa jadi banyak? Karena itu kamu manis. Banyak masuk. Jadi pada suka begitu ya? Iya. Ini kan selama 7 hari 7 malam berarti lu mulai ritual nih. Iya. Nah di awal ritual nih kan tadi sempet ada beberapa ritual yang bertapa di petilasan ini kan sempet dikasih tahu nggak sih lu sama guru lu ritual ini ngebaca apa aja gitu? Apa diem aja udah? Diem aja, kita nggak dikasih bacaan apa-apa. Nggak dikasih bacaan apa-apa? Wiritan baca apa-apa nggak? Pak. Karena kita mau ngecek tubuh kita, bilangnya. Raga kita. Seberapa kuatnya ini lu gitu ya? Wadahnya maksudnya gitu ya? Oh. Kalau saya tuh orangnya bilangnya selengean. Oke. Ya itu, makanya sering, bukan saya takut, bukan, tapi selengean saya itu yang keluar terus. Ya, mau dihabisin di situ, biar nggak selengean lagi. Oh, tapi kan ini ada beberapa perbedaan antara lu dan yang melakukan ritual lainnya juga ya. Kan ada beberapa orang itu awalnya 6 orang ya. 6 orang. Tapi yang dapat cuma 1. Cuma 1 yang dapat. Walaupun 2 ada lagi kan 2 tuh ya. Cuma sampai nggak dapat. Akhir nggak dapat. Emang karena emang pilihan apa gimana sih gitu? Dari awal sih udah dipilih ya. Okay. Bilangnya yang pengawas saya tuh, murid-muridnya tuh. Dari awal memang udah diistimewain saya nih, udah istimewain. Emang udah bawaannya berarti kalau itu kan dari hari lahirnya segala macam. Iya. Jadi kan ada satu keanehan nih ketika lu sudah mulai dipisah di tempat yang lain ritualnya. Iya. Lalu mulai agak ini nggak kepikiran, wah kok gue dipisah sih gitu? Itu pemikiran saya gugur. Pemikiran lu? Iya, gugur saya. Kan dipisah. Yang gue masuk. Karena 2 orang ini masuk. sama ya? Iya, sama. Saya dipisah. Gugur kan saya. Lu sempet dengar suara tuh? Iya. Ya, di waktu ritual ke hari ke-5 ya berarti ya? Itu hari ke-6 ya? 6 apa 5 sih? Ritual yang saya dengar suara itu udah ke-4, yang itu udah turun.
Oh, Siangnya oke. turun kan Yang dia. kamu minta apa gitu? Ya. Ya aku minta apa? Kelima, Bang. Kelima kan? Iya. Nah, mungkin nggak sih kalau lu minta yang lain selain Semar Mesem ini bakal dikasih? Ya, Apa memang dari awal tujuan lu nggak yakin. memang itu mintanya? Mintanya kan dari awal sama Mesem. Oh, oke. Berarti memang Buat- dari awal ya? Iya. Kalau minta duit apa segala macam enggak? Iya beda lagi Bang ritualnya. Oh, beda lagi. Beda lagi. Kalau ini emang khusus seperti Khusus itu. iya. Bilangnya guru kalau mau pesugihan beda lagi, bukan di sini tempatnya. Beda lagi posnya. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Mendaki spiritual maksudnya Iya. sih ya. Untuk mencari sesuatu gitu dan di sini kita doakan terlebih dahulu ya Bang ya. Semoga teman lu ini ditempatkan di surganya Allah Ta'ala dan bagi keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan serta diberi kesabaran Bang ya. Jalanin aja apa yang mesti kita jalanin aja sekarang ya. Untuk terima keadaan aja berarti. Bang, sebelum mengakhiri video kali ini mungkin lu punya kesan pesan ya buat teman-teman yang mendengarkan cerita lu di malam kali ini. Oke. Untuk semuanya harap berpikir kalau mau nyari kayak pelet. Karena bukan Semar Mesem aja. Ada rindu bulu babi namanya. Ada. Banyak ya? Bulu babi ada. Dia ada 3 helai bulu babi. Itu ya sama kayak pelet. Oke. Pemikat ya berarti. Pemikat ya. Lebih baik pikir matang-matang dulu. Karena dampaknya tuh pasti ada. Karmanya mesti ada. Kayak gitu. Dan untuk lepasnya ini butuh waktu bertahun-tahun. Sampai sekarang pun saya nggak bisa lepas. Kayak gitu. Jadi pesan saya, kalau mau gituan, berpikir dengan jernih, dan kebawa emosi. Oke. Itu aja. Ya, dan jangan terlalu kepo dengan hal-hal gituan lah, mistis. Kalau memang tidak tahu ya udah gitu ya. Ya, tahu aja jangan terlalu dalam. Dan dulu saya terlalu dalam. Jadi terbawa suasana. Iya, terbawa suasana benar. Oke, semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua yang mendengarkan di malam kali ini. Dan itu aja mungkin dari gue nih Bang Mange. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.